Karena sebenarnya masalah utamanya adalah kurir itu tidak hanya mengirim barang kita ya, tidak hanya mengirim produk kita, jualan kita, tapi juga dia mengirimkan produk-produk dari toko-toko lain. Dan satu toko itu nggak cuma satu produk biasanya. Itu biasanya ketika dia lihat satu barang ada tempelan seperti ini, atau diberitahu oleh pengirim kalau ini nih barang pecah belah atau cairan, dia bakal misahin langsung barang-barang tersebut dari barang-barang lain supaya tidak dilempar, tidak dibanting, tidak digencet. Halo semuanya, nama saya Andrew, dan jika kalian ingin langsung skip opening atau basa-basi di video ini, silahkan ke menit yang dituliskan di opening video ini untuk langsung ke intinya. Silahkan subscribe atau like jika suka. Thank you. Oke, di video kali ini gue tidak membahas soal kopi ya, tapi di video kali ini gue lagi pengen mewakili toko online gue, online shop gue di Tokopedia dan Shopee. Sekalian lagi pengen pamer baju baru ya, Kopi Q. Silahkan kunjungin aja buat yang cari-cari bahan baku F&B, khususnya kopi. Tapi kali ini gue tidak membahas kopi, kali ini gue lagi pengen membahas packing paket lah ya. Oke, kenapa gue pengen bahas kepikiran buat bikin konten tentang packing? Kenapa? Karena gue itu kan di online shop gue itu gue jual selai ya, ini yang termasuk yang paling laku ya, crunchy. Satu lagi ada spread smooth, jadi selai yang halus. Ini kalau crunchy kan ada ya crunchy-nya gitu ya. Selai ini termasuk laku di online shop ya, selain ini yang lainnya. Masalahnya adalah packingnya, botolnya itu botol kaca. Dan yang paling sering masalah itu ketika pengiriman itu adalah pecah di bagian sini, di bagian sudut sini, dan atau di bagian atas ini nih. Itu bagian-bagian yang paling sering pecah kalau misalnya kita kirim ini nih. Cukup bahaya ya. Mungkin yang udah sering jual ini di online shop juga ya, mungkin udah punya cara-cara sendiri bagaimana making gini botol kaca ini supaya aman sampai tujuan. Nah, tapi di video kali ini gue pengen nunjukin gimana caranya gue mempacking barang ini dan tetap aman sampai tujuan. Kalau mau lihat toko online gue di mana, bisa ada di sini. Termasuk juga lapak yang ini di mana, bisa lihat juga di sini. Oke. Nah, kita mulai aja gimana gue packing selai beling ini supaya tetap aman. Diusahakan agar bisa aman sampai tujuan. Gue tidak bisa bilang itu benar-benar aman ya, cuman ya 90% ke atas itu pasti aman ya, kecuali memang terjadi hal-hal yang di luar dugaan, entah memang ya adalah pokoknya ya. Tapi ya kita coba aja ya. Gue bakal nunjukin gimana caranya gue packing ini. Oke. Ini gue udah siapin bubble wrap. Lalu ya 3 bubble wrap dengan ukuran berbeda-beda ya. Ini bubble wrap yang besar dan ini 2 yang kecil nih. Ya kebetulan ya ini bubble wrap baru dipotong ya, jadi masih full bulat-bulatannya. Kayak gimana cara gue packing? Gimana cara gue packing adalah ya seperti selayaknya bubble wrap. Pertama kali gue packing seperti ini, lalu dikasih bubble wrap, lalu dikasih lakbannya yang bening aja nggak apa-apa. Oke, bubble wrap seperti ini. Oke, kalau udah kita balik seperti ini dan kita lipat seperti ini. Usahakan yang terbaik adalah bubble wrap yang memang tebal ya. Jangan beli bubble wrap yang asal murah ya, yang harga 80.000 atau di bawah 100.000 atau 105.000 biasanya itu memang murah, cuman untuk keamanan dia tipis banget. Jadi hampir menurut gua pribadi itu hampir tidak berguna ya, apalagi untuk mengcover barang-barang beling seperti ini. Tujuannya kita kasih bubble wrap itu kan supaya dia mencegah pecah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai bubble wrap yang tipis-tipis ya, buat apa kasih bubble wrap gitu? Apalagi pertahanannya dalam perjalanan itu hanya bubble wrap. Itu
lumayan bahaya sampai tujuan ya. Oke. Ini bagian pertama. Bagian pertama adalah membungkus selainya dengan full bubble wrap, jadi tidak ada bagian tidak tertutup lagi. Nah, yang seperti yang gue bilang tadi, masalah yang sering terjadi ketika mengirim barang ini via ekspedisi ya, JNE, JNT, si cepat, antar aja, bukan antar aja same day tapi antar aja reguler dan lain-lain wahana, itu adalah pecah di bagian sini atau di sini bagian bawahnya, karena ini sudut ya. Nah, ini kita cover. Nah, gimana caranya adalah berarti kita harus melindungi ekstra di bagian tersebut seperti ini. Oke, nah, lindungi di bagian sini. Sekali lagi, usahakan pakai bubble wrap yang tebal ya, supaya fungsinya itu memang seperti selayaknya fungsi dari bubble wrap ya. Selayaknya fungsi dari bubble wrap, melindungi supaya tidak pecah. Kalau tipis-tipis ya mungkin untuk barang-barang yang tidak terlalu gampang pecah ya, seperti misalnya apa ya, tidak terlalu gampang pecah ya. Kalau di F&B itu mungkin ya kemasan-kemasan saset ya yang tidak mungkin pecah ya, saset ya, itu bisa pakai bubble wrap yang tipis-tipis. Tapi kalau misalnya kemasan-kemasan yang rentan pecah, apalagi isi cairan, lebih baik belilah bubble wrap yang tebal. Lebih baik kita beli yang tebal, karena itu kan juga gulungan besar ya. Lebih baik kita beli bubble wrap yang tebal daripada kita repot sendiri buat ngurusin pelanggan komplain ya. Kalau udah ngurusin orang komplain, itu penjualan selanjutnya bisa terganggu, karena pasti pelanggan tersebut, entah kita setuju komplainnya ataupun tidak, entah kita ganti atau tidak, ada kemungkinan pelanggan tersebut memberikan reputasi buruk pada toko kita. Efeknya ya nggak enak aja dilihat ya, dan kedua mempengaruhi kalau harusnya pelanggan berikutnya mau datang dan belanja sama kita. Karena di online shop itu selain harga ya juga kualitas barang dan pengiriman, gimana record kita ketika ngirim barang ya. Oke, kembali lagi, ini udah gua bubble wrap ya, gini. Kalau kalian udah terlanjur punya bubble wrap yang tipis, lebih baik dilapisin 2 kali ya, bagian sininya dan bagian sininya. Jadi ininya bisa 2 kali dan ininya juga 2 kali. Oke, nah ini hasilnya. Kita lindungi di bagian sudut-sudutnya sehingga tebal banget ya kalau dipegang ya. Oke, ini tahap pertama ya, packing pertahanan dengan bubble wrap. Kita masuk ke tahap 2. Tahap kedua adalah kardus. Gunakanlah kardus-kardus yang lumayan tebal ya, kayak gini tebalnya nih. Nih, tebalnya kayak gitu ya. Kira-kira kalau misalnya diukur itu sekitar setengah senti ya, sekitar setengah senti kardusnya setebal ini nih. Kalau ini kan punyanya segitiga biru nih, tepung terigu ya, lumayan tebal. Usahakan yang tebal seperti ini ya. Nah, fungsi dari kardus ini adalah lapisan kedua dari packingan kita ya. Jadi cukup berguna untuk melapisi bagian luar. Karena itu makanya kita perlu tebal supaya dia lebih berfungsi dengan baik. Supaya itu berfungsi dengan baik, maka kita harus bikin dia bentuknya kotak ya, kotak seperti itu. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu titik-titik dia kotaknya itu. Nih seperti ini ya. Oke, enakan di sini kali ya biar kelihatan. Oke, dari sudut sini berarti kita pasang di sini. Nih, tentukan dengan cutter ya. 1, kita bikin 4. Dua, jangan terlalu dalam kedalaman, ntar kotaknya jadi nggak bagus. Jadi benar-benar lurus ya, lurus seperti ini, set, lurus ya. Oke, kita geser lagi.
3, 1, 2, 3, 4. Oke, udah 4 sisi kita buat. Tinggal kita tentuin dia batas atasnya sampai mana. Oke. Biasa untuk mempersiapkan waktu, biasanya kalau misalnya ada memang orang belinya itu nggak 1 ya, 2 ya. Cara gue adalah gue pasang gini. Setelah itu gue naikin ke sini. Gue bikin lagi. Jadi sekali bikin, sekali kita potong, sekali kita garis itu bisa buat 2 dus yang akan kita bentuk jadi kotak ya. Tapi karena memang cuman 1 yang kita packing, jadi kita garis untuk 1 doang. Dikira-kira aja ya lurusnya semana. Oke, ini agak kurang rapi, cuman ya untuk jadiin ntar ya tetap akan rapi. Oke, itu bagian 4 sisinya, lalu bagian atasnya kita potong. Nah, ini enaknya kalau misalnya bubble wrap tebel ya. Kalau kita garis dengan cutter pun dia tidak putus ya, tidak putus antara bagian atas sama bawahnya. Oke, kita gunting aja kotaknya. Ini kita balik, lalu kita taruh ini di sini. 1, 2, 3. Oke. Jadi kotak seperti ini yang kita lakban. Oke. Aman ya. Oke, kita turun. Tadi kan dia kayak gini nih. Kita dorong ke bawah, kita balikin. Nah, kita bikin tutupnya di atas. Memang agak ribet ya. Tapi untuk keamanan ini adalah solusi yang bagus, karena online shop itu tuh memang tidak enaknya adalah selain kita bertanggung jawab dengan ketersediaan produk, kualitas produk, expiry date berapa, di online shop kita juga bertanggung jawab dengan pengiriman, karena beberapa ekspedisi beberapa pilihan kurir itu agak susah untuk kita komplain ya jika terjadi barang pecah atau apa. Jadi lebih baik untuk mencegah masalah lebih lanjut, lebih baik kita berikan packing yang terbaik ya. Memang agak ribet, tapi kalau kita bisa ngajarin karyawan gimana cara packing yang baik, memberikan standar packing kita kepada karyawan kita yang bertanggung jawab, mudah-mudahan sih reputasi bintang 5 terus ya. Reputasi bintang 5 terus dikasih sama pelanggan. Oke, ini jadi kotak double protection ya. Jadi dalamnya bubble wrap dengan packingan yang memang untuk memaksimalkan fungsi dari bubble wrap tersebut. Packing kedua adalah kardus, dan juga kita maksimalkan supaya berfungsi sebagaimana harusnya. Jadi memang packingan itu tujuannya buat mengamankan produk yang kita kirim ya. Jangan sampai packingan asal packing, kecuali untuk produk-produk yang ya semua produk yang sebenarnya harus di packing dengan benar sih. Nah, ini seperti ini packingannya. Oke. Biasanya setelah gue packing seperti ini, gue masukin ke plastik, gue lipat dengan padat ya, padat seperti ini. Kira-kira ini gue lubangin. Oke, setelah kayak gini dengan 2 proteksi, yaitu bubble wrap dan dus tadi, biasanya gue bakal memberikan additional protection ya, yaitu secara visual. Mana ini ya? Oke, biasanya gue tambahin lakban fragile lagi untuk supaya kurir yang make up dan kurir yang mengantarkan atau yang mengirim aware bahwa ini memang barang-barang pecah belah. Oke, seperti ini. Oke.
Di beberapa nggak tahu yang lain, cuman di beberapa ekspedisi yang reguler gitu ya, itu biasanya ketika dia lihat satu barang ada tempelan seperti ini atau diberitahu oleh pengirim kalau ini nih barang pecah belah atau cairan, dia bakal misahin langsung barang-barang tersebut dari barang-barang lain supaya tidak dilempar, tidak dibanting, tidak digencat segala macam ya. Karena itu kita butuh lakban seperti ini ya, lumayan berguna. Dan biasanya selain dari ini, gue juga menggunakan dua lakban lagi. Pertama yang ini, dan kedua yang ini. Kenapa gue gunakan ini? Karena biasanya kurir-kurir yang make up barang kita itu tuh dia tidak memegang atau kehabisan fragile kayak gini. Makanya gue daripada repot dan gue pengen lebih aman ya, akhirnya gue bikin sendiri ya. Ini nggak terlalu mahal sih sebenarnya kalau dihitung-hitung. Ini bahannya stiker kromo ya, dapatnya itu adalah 3 tuh waga 5 dikalikan 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dapat 21. Harganya itu sekitar Rp6.000 ya per lembar A3. Jadi 6.000 itu dapatnya 21. Bisa gue tempel di bagian sini dan satu lagi di bagian sini. Kalau kalian mau dapat lebih banyak, tinggal dibikinnya desainnya lebih kecil ya. Ini gue bikin seperti ini aja. Yang penting jelas kalau ini fragile dan ada kopi cunya toko gua. Oke, yang kedua adalah ini. Ini buat memberitahu kepada kurir atau yang ngirim maupun yang make up kalau ini barang beling atau barang yang butuh pengamanan ekstra, jangan dibanting segala macam itu. Ini gue bikin harga 6.000 juga, bahan kromo. Dapatnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh waga 4, 6, 6 kali 9, jadi sekitar dapat 54 pieces. Nah, biasa gue potong antara 2 atau 4 ya. Kadang-kadang kalau orang beli banyak gue bikin 6 supaya setiap sisi, paling tidak sisi-sisi itu sebagian besar ditempel ini. Oke, kita tempel di sini. Tempel di sini. Bikinlah warnanya yang mencolok ya. Tipsnya buat ginian atau buat gini, bikinlah warna yang mencolok. Karena kan yang desain kita tuh bikinlah warna yang mencolok supaya kelihatan. Karena sebenarnya masalah utamanya adalah kurir itu tidak hanya mengirim barang kita ya. Tidak hanya mengirim produk kita, jualan kita, tapi juga dia mengirimkan produk-produk dari toko-toko lain. Dan satu toko tuh nggak cuma satu produk biasanya. Tidak cuma satu barang yang dikirim ya. Oke, segini cukup. Kalau mau lebih aman lagi, kalau produknya banyak, dia beli nggak cuma satu, misalnya ada 4 atau 5. Gue tetap melakukan seperti biasa ya. Setiap produk itu gue bungkus dengan bubble wrap dan pakai dus. Dan biasanya ininya, yang cairan atau beling ini, gue bikin setiap sisi full. Kalau ini enggak ya, nah ini yang enggak gue kasih. Oke, dah ini tinggal tetap buat alamatnya, gue sisain nantinya. Kalau misalnya ada besok ada yang beli. Oke, begitu aja video kali ini. Gimana caranya making barang beling, khususnya Lotus Biscoff spread ini ya, selai lotus ini. Ini gue pakai sampel yang selai crunchy, ada lagi yang selai yang spread ya, apa sih yang smooth ya. Oke, ini caranya. Seneng banget gue bisa sharing ini karena memang kalau di kopi-kopi terus ya sepertinya kurang berkembang ya. Jadi gue coba untuk memberikan sharing, bukan memberikan sharing, ya sama sih, memberikan sharing hal lain. Dan kali ini gue sharing tentang mempacking. Simple tapi semoga berguna buat para penjual-penjual online, khusus Tokopedia atau Shopee. Nih, ada cara buat making yang lebih aman. Oke, sampai situ aja video dari gua. Terima kasih udah nonton, apalagi buat yang udah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi. Bye.